Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Lian Putri, NPM S1 D019013. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang model dengan variabel beda kala atau lagged variable dan spesifikasi model. Latar belakangnya, Indonesia ini merupakan negara agraris yang dapat memproduksi sendiri sebagian besar kebutuhan bahan makanan pokoknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi cabai besar segar dengan tangkai di tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton, dibandingkan tahun 2013 terjadi kenaikan produksi sebesar 61,73 ribu ton atau kenaikan sebesar 6,09%. Namun, meskipun melimpahnya jumlah produksi, permintaan terhadap komoditi tersebut juga sangat tinggi. Mempertimbangkan karakteristik harga komoditas strategis yang fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penawaran dan permintaan, tingkat produksi, dan lain-lain, maka diperlukan studi untuk mempelajari metode yang lebih sesuai untuk mendapatkan hasil peramalan yang lebih baik. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh input produksi terhadap peramalan harga komoditas strategis pertanian cabai periode waktu ke depan? Kemudian untuk tujuannya, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap peramalan harga komoditas strategis pertanian cabai periode waktu ke depan. Bab kedua, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data time series yang diambil dari tugas akhir Muhammad Aunurofik dari Institut Teknologi 10 November dengan judul Peramalan Komoditas Strategis Pertanian Cabai menggunakan metode Backpropagation Neural Network. Untuk spesifikasi model, secara sistematis ditulis dengan Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, X4. Dan dalam double log menjadi ln Y sama dengan ln beta 0 tambah beta 1, ln X1 tambah beta 2 ln X2 tambah beta 3 ln X3 tambah beta 4 ln X4 tambah ET, di mana Y adalah harga cabai, beta 0 adalah konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 adalah koefisien variabel independen, X1 adalah harga H-1 cabai dalam satuan rupiah, X2 adalah produksi cabai dalam satuan ton, X3 adalah permintaan cabai dalam satuan ton, dan X4 adalah luas panen dalam satuan hektar. Dan ET adalah error term. Masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah R-square. Nilai R-square adalah sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Pada data kali ini, untuk nilai R-square-nya adalah 0,9457, yang artinya model yang digunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 94,57%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Yang selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika chi-square hitung lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel, artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Sedangkan, jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, artinya terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Nah, bisa dilihat dari hasil analisis terdapat hasil chi-square yaitu 19,559, sedangkan chi-square tabel dengan DF1 adalah 3,841. Dan didapatkan bahwa nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas pada data tersebut. Setelah heteroskedastisitas, selanjutnya adalah menguji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadinya hubungan antar kesalahan pengganggu. Nah, untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita dapat melihat dari nilai DW atau Durbin-Watson. Nah, jika nilai DW lebih kecil daripada 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Kita lihat dari hasil analisis, nilai Durbin-Watson adalah 1,8810 yang lebih kecil dari 2. Artinya pada data ini
tidak terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai Darwin-Watson atau DW lebih kecil dari 2. Selanjutnya adalah pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika kita lihat, p-value dari LA atau X1 atau harga H-1 adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada nilai alfa yang nilainya 0,05. Maka, harga H-1 cabai atau X1 berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Selanjutnya untuk LB atau X2 atau produksi cabai, nilai p-value-nya adalah 0,815 yang lebih besar daripada nilai alfa yang bernilai 0,05. Artinya, produksi cabai tidak berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Selanjutnya adalah LC atau X3 atau permintaan cabai dengan nilai p-value 0,064 atau lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa permintaan cabai tidak berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Selanjutnya adalah LD atau X4 atau luas panen. Bisa dilihat nilai p-value-nya adalah 0,000 yang lebih kecil dari nilai alfa atau 0,05 yang artinya bahwa luas panen atau X4 berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Selanjutnya adalah interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Dari hasil analisis didapatkan bahwa harga H-1 cabai atau X1 memiliki koefisien sebesar 1,0830 yang artinya apabila harga H-1 naik 1%, maka peramalan harga cabai akan naik sebesar 1,030%. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang kedua adalah produksi cabai. Produksi cabai untuk X2 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Sama halnya dengan permintaan cabai yang juga tidak berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Selanjutnya adalah variabel X4 atau luas panen yang memiliki koefisien sebesar 0,97349 yang artinya apabila luas panen naik 1%, maka peramalan harga cabai akan naik sebesar 0,97349%. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulan yang pertama adalah harga H-1 cabai berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Yang kedua adalah produksi cabai tidak berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Yang ketiga adalah permintaan cabai tidak berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Dan yang terakhir adalah luas panen berpengaruh terhadap peramalan harga cabai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.